ikuti protokol. Atau gitu banget kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda tentunya dalam bincang hari ini. Dan tentu saja seperti biasa hari ini edisi bincang hari ini tepat di akhir bulan September nih, tanggal 30 September 2020. Pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada, ini se-Indonesia juga bisa saksikan siaran kami melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan tentu saja nih pemirsa, sambil minum kopi atau juga sambil minum teh nih ya di rumah, pemirsa Sultan TV bisa langsung saksikan informasi kami, dan juga karena di kami informasi-informasi terupdate, teraktual, dan juga terpercaya pastinya ini akan kami hadirkan setiap harinya. Seperti biasa yang Hani katakan tadi, hari ini Hani tidak sendiri karena sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Namun sebelum itu Hani ingatkan terlebih dahulu bahwa Anda juga bisa langsung follow Instagram kami di @sultantv.co. Anda bisa dapatkan informasi-informasi menarik lainnya di situ. Dan tentu saja hari ini kita akan bahas tema yang akan menarik nih. Sebelum Hani perkenalkan narasumber kita siapa sih hari ini. Nah, ini kita akan bahas mengenai menakar manfaat pembangunan PLTU Suralayani untuk masyarakat Banten. Seperti apa sih? Yang kita ketahui memang bahwa pembangkit listrik tenaga uap ini merupakan pemasok juga yang pemasok listrik di daerah Jawa dan juga Bali. Dan tentu saja kita sudah kehadiran narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa. Narasumber kita dari aktivis lingkungan sudah ada Abang Madhair Effendi nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya hari ini? Alhamdulillah semangat. Tapi sehat nggak nih hari ini Pak? Alhamdulillah, cuman gerah aja. Gerah. Gerah, tapi di sini sudah dingin nih padahal nih ya Bang. Ini enaknya manggilnya apa nih? Bapak, Abang, terus Abang Mad, Bapak Mad, Kakak Mad, atau apa nih? Atau siapa biasanya panggilan nama akrabnya nih? Biasa Aeng. Aeng. Oke, Aeng itu dari hair ya? Enggak sih. Dari apa nih? Biar Aeng lebih aja. biar lebih
kenal aja lebih dekat. Biar lebih dekat, lebih kenal. Oke, nih Kang Akang lagi kan, Hani abang aja kali ya. Boleh. Abang, Bang Aeng, Hani panggil Bang Aeng aja. Nih hari ini kita akan bahas tentang manfaat pembangunan PLTU Suralaya nih katanya. Ini juga sempat ramai kan diperbincangkan untuk unit 10 dan juga 9 dan juga 10. Namun sebelum kita ke arah manfaat dan juga dampak lain sebagainya, ini Hani ingin tahu terlebih dahulu nih, Bang Aeng sendiri ini aktivitasnya seperti apa nih?
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultan TV, apa kabar Anda? Senang sekali saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini. Dan seperti biasa, hari ini Hani tidak sendiri karena sudah kedatangan narasumber yang luar biasa. Dan tentu saja kali ini bincang hari ini hadir dan juga menemani Anda dimanapun Anda berada, baik di rumah, di kantor, atau dimanapun bisa langsung tonton siaran kami melalui live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan jangan lupa Anda juga harus follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan tentu saja nih pemirsa, mungkin di rumah sambil work from home, atau mungkin yang masih work from office, atau juga yang masih beraktivitas di luar ruangan, semoga ini masih terus sehat terus, semangat terus, dan juga bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan tentu saja karena siaran kami bisa Anda akses dimanapun, kapanpun se-Indonesia dengan mudah dan juga sangat mudah sekali, bisa langsung buka handphonenya nih ya, buka YouTube langsung tuh di sultantv.co. Dan hari ini hanya akan perkenalkan narasumber kami yang luar biasa, karena hari ini kita akan bahas mengenai tema yang cukup menarik karena sudah diperbincangkan banyak orang nih ya. Nah, pemirsa Sultan TV, kita akan bahas mengenai menakar manfaat pembangunan PLTU Suralaya untuk masyarakat Banten. Seperti apa sih yang kita ketahui memang bahwa PLTU Suralaya ini memasok asupan listrik ini untuk wilayah Jawa dan juga Bali. Untuk kemudian apakah dampaknya seperti apa, kemudian juga manfaatnya apa sih untuk masyarakat Banten? Apakah benar ini untuk mendukung perekonomian juga yang ada di masyarakat Banten yang ada di daerah sekitar juga? Kita akan simak langsung dengan aktivis lingkungan kita hari ini. Sudah ada Abang Madhair Effendi yang ada di studio kita hari ini. Assalamualaikum Bang Mad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemes banget ini, kenapa ini? Suasana pagi. Suasana, oke. Hani enaknya panggilnya siapa nih? Tadi Hani panggilnya Abang Madhair atau Abang siapa nih, biar kita akrab aja gitu ngobrolnya. Seperti boleh, apa aja Abang, boleh. Yang pasti bukan adik ya kayaknya. Siap. Siap Abang ya. Berarti Abang apa nih? Abang, nama panggilannya Abang? Aeng aja. Aeng. Oke, Abang Aeng. Oke, Abang Aeng. Hari ini kita membahas tema yang cukup menarik nih mengenai menakar manfaat pembangunan PLTU Suralaya untuk masyarakat Banten. Tapi sebelumnya yang pengen tahu nih, kabarnya hari ini seperti apa? Apakah sehat terus? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semoga tidak tertular COVID. Amin, jangan sampai dong ya, jangan sampai. Walaupun memang ini kita nggak tahu ya kita bawa apa, kita apakah ada virus atau tidak. Tapi semoga kita juga dan pemirsa Sultan TV di rumah juga ini terus terapkan protokol kesehatan. Kami juga di sini di studio juga sudah terapkan protokol kesehatan. Tadi juga Abang Aeng sudah hadir di sini menggunakan masker. Dan juga hari ini kami juga menggunakan face shield dan juga physical distancing ya. Kita 1 meter nih. 1 meter nih jaga jarak ya. Oke, Bang Aeng, kesibukannya apa nih di aktivitas sehari-harinya? Alhamdulillah, mungkin hari ini aktivitas saya masih terkait lingkungan. Tapi lingkungannya bukan hanya lingkungan terkait tadi, baik itu pencemaran atau apa, tapi lingkungan secara umum. Sosial, yang pasti terkait isu-isu sosial masyarakat. Lingkungan. Nah, itu. Soal isu-isu terkait masyarakat juga lah gitu ya. Itu aktivitas tiap hari seperti itu ya Pak. Oke. Nah, selain itu mungkin hari ini tapi ada aktivitas lain nggak selain di Sultan TV? Ada sih. Kalau pasti ada aja dadakan. Ya. Kebanyakan dadakan. Jarang-jarang istilahnya teragendakan karena lebih sifatnya apa ya? Apa sih nama eksiden deh lah. Oke, eksiden aja. Nah, aktivitasnya pasti ada terus ya, tiap hari. Nggak work from home kan? Kadang-kadang work from home ya, di rumah juga. Yang penting ya, jaga jarak tetap. Dan ya ini mungkin menggunakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan pastinya. Ini juga untuk pemirsa Sultan TV yang tidak pernah bosan untuk ingatkan bahwa gunakan protokol kesehatan dan juga gunakan masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jangan ada di kerumunan ya. Pokoknya ini kita sekarang lagi kondisi pandemi banget nih gitu, masa-masanya dari awal sudah pandemi tiba-tiba new normal, terus akhirnya PSBB lagi katanya gitu. Ini luar biasa sekali. Nah, tapi kondisi alhamdulillah sehat ya hari ini ya. Terima kasih nih Hani ucapkan terlebih dahulu. Sudah mau hadir di sini juga. Terima kasih sudah ingin berbincang juga dengan pemirsa Sultan TV di rumah. Nah, kita akan menelisik kata kita akan bahas sedikit gitu ya. Mau singgung-singgungan juga boleh, terserah kita, kalau bawa santai aja ya. Kalau bawa
santai aja ya, Iya, Bang iya. ya. Bang, kita mau bahas santai aja tentang PLTU Suralaya ini yang ada di Cilegon, Banten ya. Tepatnya di Pulau Merak ya, benar ya? Suralaya. Suralaya itu di Suralaya, kalau tidak salah Kecamatan Suralaya di Kota Cilegon. Kota Cilegon. Iya. Oke. Dekat pelabuhan. Desa ya, Desa Suralaya, Kecamatannya Pulau Merak ya. Kecamatannya Pulau Merak. Iya. Aha. Pulau Merak, Kota Cilegon. Kota Cilegon, dekat pelabuhan Merak juga kan? Sekitar Berapa 12 kilometer? atau kurang lebih 10 km. 10 km lah ya. Oke, nah kita akan bahas ini. Kita menelisik manfaat dan juga mungkin dampaknya seperti apa sih. Sebelum kita ke situ, terlebih dahulu mungkin diberitahu nih pemirsa Sultan TV di rumah dan juga Hani lah yang pengen tahu juga nih. Hani pengen tahu juga sejarahnya mungkin ini PLTU Suralaya seperti apa nih? Bisa diceritakan dari awal mula terbentuknya atau mungkin pasti aktivis lingkungan tahu lah memperhatikan gitu kan. Memperhatikan seperti apa sih ini Kak Bang? Ya kalau ngomongin sebenarnya dari sejarah sebelum terbangunnya PLTU dari tahun 19 yang perlu kita telisik dari sejarah itu sebenarnya dari tahun 1930. Zaman penjajahan Belanda sebenarnya. Oke. Dari 1930 itu di saat dulu Belanda datang ke Banten, mereka itu mencari sumber daya alam. Sumber daya alamnya itu di Banten sebenarnya bukan di Cilegon, tapi di daerah Lebak. Mereka mencari sumber daya alam ya, salah satunya termasuk adalah batu bara dari Jepang. Akhirnya masuk ke zaman penjajahan Jepang ya. Nah, di zaman penjajahan Jepang pun sama, sampai akhirnya Romusa dan sebagainya. Terus juga menarik sebenarnya kalau ngomongin sebelum PLN, kita juga kan punya KS ya. Oh iya benar. Ya. Sejarahnya itu ya dari KS. Sebelum penyebutan KS kan kalau tidak salah dulu itu sebenarnya keinginan Soekarno juga. Itu dibangun kalau tidak salah 1960 dengan nama Trikora. Dan Trikora. Kebenaran kan lagi itu pas lagi kalau tidak salah Trikora itu pas pembebasan Papua. Gitu Indonesia lagi misi lah untuk pembebasan Papua. Akhirnya 65 Trikora digantilah KS oleh kalau tidak salah itu sudah berganti kepemimpinan ya kalau tidak salah Presiden Soeharto. Terus juga akhirnya berkembang dan akhirnya tahun 1984 baru mulai PLTU Suralaya 1 ya, PLTU Suralaya itu 84. Akhirnya berkelanjutan sampai terakhir itu di 2011 kalau tidak salah. PLTU Suralaya unit 8. Unit 8 itu 2011 ya? Itu terakhir. Dan hari ini mulai dikembangkan lagi. Awal mula itu dari tahun 2017, dari 2016 2017 sampai akhir ini dengan niatan akan membangun 2 unit lagi. 9-10. Itu di Banten. Itu di Banten dan itu di Kota Cilegon lagi. Itu. Oke. Hani taunya ini dari kalau lihat dari baca beberapa artikel itu bahwa memang katakanlah PLTU Suralaya di Banten sendiri ini merupakan PLTU terbesar bahkan sekawasan Asia Tenggara, benar ya begitu? Ya, karena unit terbarunya ini yang 910 ini itu 1 kali 1000 ya kalau tidak salah. Jadi hampir 2000 megawatt kalau di total. 2000 megawatt. 2000 megawatt. Terus juga secara total sebenarnya bukan hanya Suralaya saja sebenarnya. Di Banten sendiri sudah hampir baik itu punya pemerintah ataupun swasta hampir 19 PLTU. 19 di Banten sendiri. Di Banten sendiri. Pemerintah ataupun swasta itu sudah campuran. Sudah campuran. Itu kurang lebih hampir kalau di total bisa jadi itu mungkin sekitar 4000 megawatt secara kebutuhan. Setiap produksi ya? Produksinya. Itu megawatt. Tadi berapa? 4000. Itu setiap harinya? Iya. Itu juga ya dengan produksi, terus juga mungkin nanti ada cadangan dan juga konsumsi dan sebagainya. Berarti ini yang di unit 9 dan juga 10 yang nantinya akan dilakukan ini mulai beroperasi tadi katakanlah sejak sudah digadang-gadang sejak tahun 2017 ya? Iya. Sampai sekarang. Ini seperti apa kondisinya atau seperti apa nih? Kondisinya seperti apa? Kalau kondisinya kan belum terbangun. Sebenarnya belum terbangun. Sebenarnya yang perlu direfleksi ataupun kita coba melihat dengan banyaknya hampir 19 kurang lebih
PLTU yang sudah ada di Banten, dampak terhadap tadi ya, mungkin sesuai dengan tema, dampaknya apa sih terhadap masyarakat? Ya di tahun ini aja kita sudah melihat gitu, banyak kejadian. Ya, salah satu di Pulau Tunda, mungkin sebenarnya ada juga di Pulau Panjang, dan juga di tahun kemarin tahun 2019 sempat terjadi krisis listrik dan juga sampai pemadaman hampir hampir seluruh Jawa kali ya. Jawa Bali yang sampai kejadian ya, katanya ada transfusi lah atau apalah, saya nggak paham. Akhirnya mungkin karena faktor X itu kali ya, yang akhirnya kebutuhan listrik itu harus terpenuhi. Terus juga ini juga kan dengan adanya pembangunan hari ini ada niatan dari Presiden Jokowi sendiri untuk membangun pembangkit listrik hampir 35.000 megawatt. Itu bukan hanya di Indonesia sebenarnya, bukan hanya di Banten memang, tapi juga ada di seluruh Indonesia. Salah satunya ya 910 ini. Itu 35.000 itu. 35.000 itu salah satu 910 itu. Ada di Banten. Ada di Banten. Oke. Berarti banyak ya yang di Banten sendiri, kelihatannya belasan gitu. Kalau Hani tahu, yang Hani ketahui bahkan cuma berapa sih? Tahun 2020 Banten itu mungkin kurang lebih membutuhkan penyaluran hampir 50.000 istilahnya rumah ya, penyaluran untuk 50.000 rumah di tahun 2019 di tahun 2020 ternyata PLN sendiri itu baru bisa ngasih 10.000 untuk konsumsi di Banten dengan istilahnya intensitas istilahnya kehidupan masyarakat, tapi dengan banyaknya perumahan, lagi-lagi perubahan lokasi, izin lokasi dan sebagainya. Ini juga kan berkaitan dengan konsumsi listrik, baik itu nanti industri lah, industri, rumah dan sebagainya. Kemudian dengan banyaknya perumahan pun, konsumsinya pun, apalagi dengan isu kemarin di masa pandemi hari ini kan, ternyata ngomongnya ada penurunan, ada diskon. Nggak tanya ada yang bom lah istilahnya, atau dia harus membayar listrik
dengan sekian berapa ratus Iya benar, malah jadi puluh. banyak. Malah jadi padahal di Banyak, tengah kan? pandemi ini kan Iya. perhitungan tidak tahu pemerintah sebenarnya seperti apa gitu. Benar. Saya mau ngasih diskon, mau ngasih bantuan apa mau ngasih sok terapi gitu lah Tapi ya. sebenarnya di Banten sendiri asupan atau pasokan listrik tuh kurang atau memang justru lebih? Seperti apa sih? Mungkin kalau dari pemerintah Provinsi Banten melihatnya kurang karena apa, banyaknya pembangunan tadi, industri, perumahan dan juga hal-hal yang lainnya. Ya tadi itu sendiri, ya mungkin yang secara kasat mata untuk Kota Serang misalnya, kan sudah mulai banyak perumahan-perumahan baru. Berarti kan kebutuhan listriknya pun baru gitu istilahnya. Ya mau tidak mau dia juga membutuhkan. Cuman kan secara cadangan ternyata kita itu sudah mempunyai hampir cadangan mungkin sekitar hampir 40 mega kali ya, 40 ya, untuk cadangan listrik sendiri. Ya istilahnya kita masih cukup lah. Kalau ya istilahnya dengan tidak dibangunnya 9-10 pun kita cadangnya masih punya. Masih punya. Ya istilahnya tadi tidak hanya di Banten saja, dengan di daerah-daerah lain juga menggunakan ya dengan adanya pembangunan PLTU batubara juga ataupun PLTU yang lain, sebenarnya kan konsumsi cadangan kita juga masih banyak. Gitu ya. Sedangkan dengan adanya pembangunan PLTU nanti, ini kan bisa jadi adalah hutang negara juga. Iya. Ya di tengah pandemi seperti dipaksakan ini, untuk gitu membangun. Apalagi hari ini kan sedang reses juga. Resesi. Resesi, benar banget. Indonesia diambang resesi. Terus juga di tengah resesi kita juga COVID, terus juga apalagi tadi ngomongin apa sih manfaatnya? Ternyata sudah berapa pengangguran di daerah Cikande, Tangerang, banyak. Akhirnya harus ya kalau bahasa kasar pecat ya. Hubungan kerja lah gitu ya. Bahkan yang dirumahkan tidak digaji juga. Betul. Makanya ini juga kan ada bahasa kemarin entah dari konsultan atau siapa, saya juga kurang paham, yang dia bilang bahwa dengan nanti dibangunnya PLTU yang baru, ini akan menarik hampir 10.000 tenaga kerja. Ya kalau ngomongin tenaga kerja di tengah pandemi, terus juga istilahnya secara konsumsi, ya tadi kita sudah sebenarnya secara kekuatan kita sudah punya kekuatan banyak lah, cadangan kita udah banyak. Ya kalaupun ngomongin pekerjaan, ada pekerjaan yang lebih krusial. Istilahnya tidak mungkin semuanya harus industri kan, tidak mungkin semuanya orang harus jadi karyawan. Kenapa tidak diarahkan untuk istilahnya kebutuhan ya konsumsi kita tadi, ya beras misalnya, ataupun lebih ke perkebunan, pertanian ataupun yang lainnya, peternakan misalnya, seperti itu. Kenapa tidak difokuskan gitu? Ke situ gitu ya. Kan tidak mungkin kita makan debu batubara ataupun batubaranya itu sendiri, kan istilahnya gitu. Berarti sebenarnya tanpa dibangun PLTU yang ke-9 dan 10 pun sebenarnya cadangan untuk di Banten sendiri ini sudah terpenuhi dan cukup. Sudah terpenuhi. Walaupun memang katakanlah tadi Bang Aing bilang di beberapa daerah bahkan belum tersalurkan listrik. Ya harusnya disalurkan. Haruskan seperti apa tuh? Kenapa bisa? Di Banten sendiri kan sebenarnya dari PLTU Sukalaya kalau tidak salah dia memberikan memasok hampir 25% untuk kebutuhan di Banten. Iya benar. Nah 25% konsumsi ini kan istilahnya ya itu Pulau Tunda sudah berapa tahun masyarakat yang ada di sana. Kok masih PLTD ya? Diesel aja gitu tuh. Kenapa tidak ada kabel listrik bawah laut ataupun tenaga energi terbarukan, PLTS, surya ataupun apa? Kenapa nggak di inovasi lah ataupun apa? Masa harus seperti itu terus? Apalagi kejadian kemarin kan sebenarnya kejadian istilahnya jadi kebiasaan. Kadang-kadang nanti tuh rutinnya tahun depan pasti akan seperti itu lagi tanpa kalau misalnya tidak ada inovasi terus. Gitu. Harus ada inovasi ya, harus ada inovasi, dan kita akan takar nih sejauh mana dan seberapa pentingkah ini pembangunan PLTU menit 9 dan 10, tapi kita harus jeda terlebih dahulu ya Kang ya. Tetap bersama kami di Bincang hari ini.
Sultan TV, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Hani masih ingatkan bahwa siaran kami bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di www.sultantv.com, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook kami dan juga YouTube kami di @sultantv.com. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.com. Kami tadi sudah berbincang, tentu saja nih pemirsa, dengan narasumber kita pada kesempatan pagi hari ini. Sudah ada tadi Hani manggilnya Abang ya, Abang Aing katanya, panggilan nama akrabnya ya Bang ya, Bang Aing. Tadi kayak sudah berbincang dan menyinggung sedikit lah, kita telisik nih dari awal mula mungkin sejarah PLTU-nya seperti apa, dari sejak kapan sih adanya PLTU, kemudian juga sekarang kan akan dibangunnya PLTU unit 9 dan juga 10. Ini menjadi perbincangan publik dan juga menjadi perbincangan banyak orang sih, walaupun memang katakanlah ada dampak positif dan juga negatif begitu ya katakanlah. Nah, ini kita akan menakar nih, kita akan takar sesuai dengan tema, ditakar nih ya, ini kebermanfaatannya seperti apa nih untuk pembangunan PLTU Suralaya yang ada di Cilegon sendiri. Apakah memang ini dampak positifnya lebih banyak atau dampak negatifnya? Kita akan dengarkan langsung oleh pakarnya ya, pasti akarnya bukan, pakarnya lah, karena aktivis lingkungan juga kan pasti memperhatikan begitu. Nah, ini Abang Aeng, kan kita melihat bahwa tadi kata Abang juga sudah disinggung bahwa sebenarnya pasokan listrik di Banten sendiri sudah cukup gitu dengan tidak dibangunnya PLTU 9 dan 10. Atau bahkan juga nantinya malah akan terus-terusan kan batu bara akan habis, terkikis, dampaknya juga akan banyak orang, polusi udara dan lain sebagainya, bahkan ke lingkungan begitu. Nah, ini kita menakar kebermanfaatan tersebut. Ini seperti apa nih kira-kira Bang, bisa dijelaskan ke pemirsa? Ya, kalau misalnya untuk menakar ke azas bermanfaatannya, ya sebenarnya kalaupun mau kita tadi ya di awal refleksi ataupun kita coba melihat dari 19 itu aja dulu. Kita audit lah istilahnya. Apa sih yang sudah dimanfaatkan? Kalau untuk konsumsi listrik dan juga untuk hari ini, dengan dulu kita handphone mungkin poliponik, hari ini harus Android, terus juga bakal bermunculan mobil listrik lah, atau itu pun pasti dengan harus ada sumber lah istilahnya, listrik dan sebagainya. Cuman kan ternyata ada efek samping. Efek sampingnya tadi yang ngomongin Mbak bilang terkait polusi. Ini kan ngomongin polusi, ternyata di daerah Cilegon sendiri ya, itu kurang lebih, bukan korban secara data, yang terkena ISPA itu sudah lebih dari kurang lebih hampir 40.000. 40.000 itu tahun 2019 ya, 2019 ke bawah ya, belum sampai ke sini. ISPA. Itu ISPA. Ya, kalau ngomongin gejala ISPA kan memang biasa aja, paling orang batuk, mungkin orang sesak napas, apalagi kalau emang dia entah itu ada penyakit turunan ataupun yang lain. Dan kadang-kadang kan kalau kita ngecek ke dokter, apalagi ya maaf gitu laki-laki misalnya, laki-laki di saat ngecek ke dokter dan kebenaran mungkin di daerah Cilegon pasti periksa, kamu ngerokok, dan sedangkan ya memang kehidupan yang seperti, tapi kan ada kendala ataupun ada gejala-gejala lain selain polusi dari kendaraan, bisa jadi polusi dari PLTU itu sendiri kan gitu. Ya, apalagi tahun 2019 kalau tidak salah satu korbannya adalah anak berusia sekitar 4 atau 3 tahun itu terkena ISPA, dan itu harus mengkonsumsi hampir 6 bulan apa istilahnya terapi ya, konsumsi obat hampir 6 bulan. Itu benar nyata ada anak usia 4 tahun. Dan ini angkanya fantastis loh ini Bang. Itu hanya untuk Cilegon, belum lagi kan ditakar lagi nanti kalau di total sampai ke misalnya ke daerah-daerah lain misalnya, terus juga dengan tadi hampir 19 misalnya. Kalau 19 itu semua mengeluarkan abu debu ya dengan jarak, apalagi nanti katanya kan prediksinya 9-10 ini ataupun yang hari ini yang sudah ada, katanya sih cuman sekitar berapa kilometer ataupun berapa, tapi kan ternyata yang namanya debu kan tiup gimana arah angin. Iya benar. Terus juga secara kita letak geografis saja, ngomongin Cilegon misalnya, Cilegon kan udah hampir dibantai habis di daerah pegunungannya, padahal secara alam ya Tuhan sudah melukis gitu dengan banyaknya gunung, bukit dan sebagainya, itu sebenarnya buat menangkal ataupun hal-hal seperti itu, tapi kan ternyata pinggirannya juga dipapas ya untuk menahan, tapi kan itu tidak bisa yang namanya tadi. Dan kenapa harus di daerah pesisir? Ternyata kan ini juga berkaitan dengan
konsumsi airnya juga. Iya. Dari air itu kan untuk apa namanya, pendingin mesin. Iya, benar. Terus juga apa sih nama istilah airnya saya lupa. Itu dari pendingin mesin akhirnya dia dibuang lagi istilahnya ke laut lagi. Ya sedangkan dari hal-hal seperti itu apakah mereka sudah apa namanya, pengolahan limbahnya sudah baik atau belum? Iya. Ini juga yang perlu ditakar. Karena kan ya hari ini kalau tahun lalu atau untuk di periode masa lalu, tahun lalu Presiden Jokowi, Menteri Susi kan selalu bilang ya apa, konsumsi ikan gitu. Sedangkan ikan secara kebutuhan manusia itu sangat bermanfaat sekali untuk perkembangan otak dan juga mungkin tubuh. Nah, gitu. Tapi kalau misalnya ikannya sudah tercemar, ya apa yang dikonsumsi gitu? Ya kita mungkin makan manfaatnya, tapi kita juga makan juga imbasnya gitu. Terus juga secara istilahnya di daerah pesisir ini kan mau tidak mau tadi dengan banyaknya pembuangan hasil apa tadi kebutuhan air tadi ya, untuk pencucian, untuk pendinginan mesin ataupun sebagainya, dia dibuang ke laut. Ya para nelayan yang tadinya cuma sekitar 10 atau 20 meter dari pesisir bibir pantai, mereka dapat ikan, mereka kan harus agak berkilo, mungkin sekilo, 2 kilo ataupun sampai batasan yang memang yang namanya ikan kan tidak tinggal di satu tempat, tidak seperti kita gitu, punya KTP tinggalnya misalnya di Kota Serang ataupun di mana. Kalau ikan kan gimana ngikutin ya makan ataupun gimana cuaca, iklim dan sebagainya, mungkin itu. Oke, itu dilihat dari aspek kebermanfaatan juga takar melakukan kebermanfaatannya untuk pembangunan ini gitu ya. Lihat dari kan tadi negatifnya gitu. Kira-kira selain itu apakah memang ada yang paling signifikan yang terkena dampak? Yang pasti terkena dampak semuanya. Ya, kalau dampak pasti akan berdampak habis. Secara dampak ya, negatifnya istilahnya. Ya kalaupun positifnya mungkin hanya 0,1%. Kenapa saya bilang hanya manfaatnya 0,1%? Tadi berkaitan dengan aturan. Adanya omnibus mungkin, dan juga adanya undang-undang minerba. Terus juga ternyata apalagi kita tadi ya di tengah pandemi kita juga harus memaksakan untuk pembangunan. Dan juga mungkin kejadian-kejadian di Banten sendiri yang akan adanya peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir. Ini juga kan sebagai mungkin salah satu legalitas untuk pembangunan di daerah pesisir. Kalau misalnya perdanya ini hanya menguatkan untuk pembangunan industri ekstraktif yang seperti itu, tapi tidak tidak untuk menghidupi ataupun mengembangkan penghidupan masyarakat, ya buat apa? Ya banyaknya industri, kita jadi karyawan di saat tidak dibutuhkan tinggal dipecat. Mending kalau ada pesangon, mending kalau misalnya ada perhatian khusus gitu. Ini kok udah dipecat udah istilahnya. Ya, sedangkan masyarakat itu tadi tidak punya lahan, tidak punya penghidupan yang lain, akhirnya mereka pengangguran. Dari pengangguran kan ini sangat berbahaya juga, takutnya meningkatkan kriminalitas itu sendiri kan, bisa jadi seperti itu. Itu melihat dari asas kebermanfaatan atau lihat dari dampak negatif begitu katakanlah tadi ya, bahkan ada yang ISPA dan lain sebagainya. Nah ini kita lihat di sisi positifnya nih, Bang, katanya kalau Hani mendengar sendiri dan juga membaca ini, masyarakat itu bahkan ada yang setuju karena satu dan lain hal, karena salah satunya adalah katanya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dan juga ini untuk akan ramah lingkungan yang nantinya katanya untuk pembangunan ini. Apakah benar itu? Seperti apa nih? Ya, kalaupun ini ramah lingkungan, ya kita audit aja dulu, kita cek 1-8 udah seperti apa. Ya, apalagi ya punten gitu. Di tahun yang lalu, apa di tahun ini kalau tidak salah, kawan-kawan di Jakarta itu sempat menggugat terkait polusi udara. Salah satunya Banten kan terkena. Gugatan gitu tuh, pemerintah provinsi Banten terkena terkait polusi udara. Ini pemerintah Banten gimana untuk mempertanggungjawabkan istilahnya ataupun menjawab gugatan dari gugatan yang ada di Jakarta itu sendiri kan gitu. Ya istilahnya kan pemerintah Banten harus melihat potensi, harus bisa memprediksi juga secara tadi. Mungkin dari dinas lingkungan hidupnya itu harus bisa coba izinnya ataupun misalnya menakar misalnya pengolahan limbahnya seperti apa dan sebagainya, karena memang kan tadi
hasil pembuangan ini kan selain masyarakat Iya. gitu, masyarakatnya jarang yang mengawasi, karena yang lebih paham mungkin kan dinas terkait ataupun yang punya bidang khusus. Iya. Ya kayak misalnya kita Iya. ataupun Mbak sendiri, istilahnya ini kan hanya secara kasat mata. Benar, melihat Saya- ini aja gitu kalaupun ya. ini kan harus dia lakukan uji lab Nah. dan ada proses-proses itu. Sedangkan Benar, yang benar. punya alat, yang punya ini kan pemerintah. Ya Pemerintah, kalaupun benar. kita ingin istilahnya coba meneliti, bisa sama halnya mungkin di tempat yang sama dengan pemerintah dan hal sebagainya. Akhirnya ada lab, ada uji lah istilahnya, ada uji lab itu sendiri seperti apa. Dan ini yang hal-hal seperti itu kan sebenarnya sensitif ya, tidak Ya, pernah tidak diinformasikan ke publik benar. juga. Paling semuanya baik dan sebagainya, kan selalu itu. Coba istilahnya masyarakat berikan sebuah pencerdasan, berikan sebuah pemahaman bahwa selain sisi positif, ini juga ada dampak negatif loh. ada dampak negatif. Tadi kalau misalnya 10.000 ataupun ada untuk ke tenaga kerjaan, benar, tapi kan nelayan, petani emang itu bukan pekerjaan, itu pun pekerjaan loh. Baik. Secara tidak langsung. Oke. Kalau emang harus jadi karyawan apalagi dengan tadi dengan banyaknya industri ekstraktif aja yang ada hari ini, sebenarnya kan bukan menjadi faktor kita ini harus meningkatkan ekonomi. Oke. Ekonomi dari kebutuhan penghidupan kita sendiri itu juga kan meningkatkan ekonomi. Di saat kita nggak punya uang tapi kita bisa makan kan sangat terjaga sekali istilahnya kan. Iya benar. Aman lah istilahnya, kitanya nggak harus pusing, paling tinggal paling pusingnya gimana caranya beli token ya kan. Ya dari hasil itu kan bisa kita jual ataupun bisa kita manfaatkan lebih Oke. lah istilahnya gitu. Oke, gitu lah ya. Ini dampaknya ternyata memang positifnya. Nah, ini kan ada positif dan juga negatif tadi. Bang Aing juga sudah jelaskan bahwa dampak negatifnya cukup banyak dan ini harus kita melihat dan juga belajar masyarakat juga harus punya edukasi. Kemudian juga ini kan juga dilihat dari katanya mendongkrak perekonomian masyarakat. Dan juga bahkan nih Hani juga sempat baca artikel nih katanya. Ada artikel yang mengatakan bahwa salah satu warga mengatakan bahwa katanya saya setuju kenapa harus ada pembangunan PLTU katanya gitu. Apalagi ini wilayah yang cukup strategis, katakanlah di Cilegon dan Banten, yang saat mungkin pada saat itu juga masyarakat belum terlalu banyak kan. Akhirnya lah dibangun lah gitu PLTU di situ, yang mungkin nantinya dampak yang ditimbulkan tidak terlalu signifikan juga ke banyak orang begitu kan. Tapi kan sekarang gitu kondisinya kita melihat gitu ya, semakin hari kan semakin tahun perkembangan zaman masyarakat semakin banyak begitu kan. Yang kita lihat juga bahkan ini anak-anak yang ada di dekat pelabuhan yang seorang nelayan, bahkan mereka katanya berpikir bahwa ini bagus kok katanya untuk pembangunan PLTU-nya bagus kok, nanti anak-anak kita katanya kita sebagai nelayan nanti anak-anak kita bisa bekerja istilahnya di proyek di situ katanya gitu, berarti bisa bekerja di pabrik dan lain sebagainya untuk memperdayakan juga peningkatan perekonomian. Seperti apa nih tanggapannya? Jadi kalau ngomongin kembali misalnya dari sejarah waktu itu, kalau tidak salah, tolong diluruskan. Oke. Ngomongin sejarah kan ternyata di Banten itu sebelum Selat Malaka, Ya. perdagangan zaman dahulu itu kan ke sini dulu, di Karangantu gitu. Oke. Iya. Yaitu misalnya lada ataupun rempah dan sebagainya. Secara perekonomian kita sebenarnya udah bangkit dari zaman dahulu, dari istilahnya sumber daya alam yang kita punya. Oke. Tapi bukan istilahnya merusak lah. Tapi ya dari istilah kita menanam kita menuai hasil. Ya kalau ngomongin secara tadi kebutuhan pekerjaan itu ya mungkin bagi orang yang membutuhkan benar. Itu Sangat benar. dibutuhkan, Kalau kita oke. tidak bisa itu memang sangat benar. Tapi kan dengan dia istilahnya hanya apakah dengan sebuah pekerjaan saja kita bisa hidup? Kan tidak. Iya. Memang secara ini banyak yang ngomong kita kalau nggak ada uang nggak hidup. Ya karena memang semuanya membutuhkan Butuh uang. uang katanya. Tapi gimana cara di saat kita tidak beruang pun kita tetap hidup? Minimalnya apa, kita bisa menghemat. Ya. Bahasa hemat itu kan tadi dengan mungkin salah satunya misalnya tadi menanam. Oke. Terus juga kalau misalnya di listrik kita menggunakan energi terbarukan, ataupun dengan misalnya kita hidup sehat di tengah COVID kayak hari ini, misalnya kita ya jaga jarak, terus juga sering olahraga dan sebagainya. Ini juga kan bisa menjadi sebuah semangat baru biar masyarakat itu, apalagi dengan mohon maaf misalnya pendidikan, orang-orang itu kan pasti selalu
bentrok lah istilahnya. Iya. Wah, ini bukan lulusan ini, lulusan ini, lulusan ini. Ya, sedangkan secara aturan memang ada sekitar kalau tidak salah hampir 30% untuk masyarakat lokal. Oke. Misalnya industri itu dibangun ya berarti harus ada masyarakat lokal yang ikut bekerja. Tapi kan hari ini dengan outsourcing, Outsourcing benar. dia ada kontrak misalnya cuma 6 bulan, setahun Iya. atau 2 tahun, udah gitu mah udah lepas. Apakah pekerjaannya seperti itu gitu yang dibutuhkan masyarakat? Oke, misalnya anaknya bekerja, bapaknya kalau sudah meninggal apakah akan tetap nelayan? Itu kan sudah pasti tidak. Tidak, Tapi iya. kan anaknya, Iya. apa anaknya mau Masih melanjutkan lanjut nelayan? nelayan. Kan Oh, tidak. iya, yang pasti kan akan hilang. Benar. Pasti kan terus kita akan mengkonsumsi ikan dari siapa kalau nelayannya sudah hilang? Iya. Karena bukan watak ya istilahnya, kebiasaan kehidupan ini coba dirubah polanya. Polanya begitu ya. Nelayan petani misalnya ini hilang, kita masa harus beli ikan dari Jepang, masa harus beli ikan misalnya impor dari luar beras negeri dari- lah iya, istilahnya, gitu sushi ya. lah atau apa kan istilahnya, sushi kayak gitu, masa ya harus kayak gitu? Itu juga kan mahal. Iya. Sedangkan kita dengan mancing aja di pinggir laut, ya alhamdulillah mungkin akan dapat ikan walaupun tidak seberapa Tidak banyak. besar misalnya. Ataupun di kali, Ada aja ikan dapat. ikan kan ada aja, apalagi Iya. sidat, belut itu juga Iya. secara kehidupan mungkin kan bukan secara manfaatnya Bisa dikonsumsi, vitamin gitu kan. konsumsi dan juga Oke. punya kelebihan lah kayak gitu kan itu. Ya Pak, ya itu apa sih pemikiran membutuhkan tenaga kerja. Sepertinya kita di rumah pun bisa bekerja. Asal kita bisa memanfaatkan ruang yang ada kehidupan. Iya, benar. Ya, dengan rumah sekecil apapun, kalau emang kita bisa bermanfaat, ya kenapa tidak? Apalagi dengan kalau sekarang itu ada kayak hidroponik lah ya. Hidroponik, iya. Hidroponik. Kalau suku-suku kita punya lahan, kita manfaatkan lahan. Hari ini kan ngomongin jengkol pete aja udah mulai mahal. Iya. Apalagi kalau misalnya jengkol pete itu ada di daerah industri PLTU, dengan adanya debu, bisa jadi kan pohon itu kan akan makin cepat kering. Iya. Mati. Iya. Apalagi harga jengkol sudah mulai semahal daging kan Mahal istilahnya. banget sekarang. Hal seperti itu kan hal simpel gitu. Hal kecil gitu ya. Hal kecil. Kita bisa survive diri Nah, sendiri gitu. survive Tadi seperti kata Kala Bang Aim benar sekali nih, bisa ke pertanian, Iya. perdagangan atau yang lainnya gitu kan. Betul. Karena dari sejarah kita Banten khususnya kita ini penghasil bumi yang besar. Sumber daya alamnya Sumber daya alam. banyak gitu ya. Oke, ini luar biasa sekali. Lalu kemudian Haning penasaran nih, apakah memang selama ini, sejauh ini pemerintah belum maksimal atau tidak efisien nih untuk menurut pandangan dari Bang Aeng sendiri, dari pembangunan 1 sampai 8 sampai akhir sekarang akan dibangun lagi 9 dan yang 10. Gimana nih efisiensi atau mungkin kebermanfaatan, dan juga ini apakah pemerintah juga sudah maksimal untuk pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya? Jangan dijawab dulu, kita harus jeda lagi. Oke, kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Bincang hari ini.
pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Dan tentu saja Hadi masih ingatkan terus nih, tidak pernah bosan, siaran kami bisa Anda saksikan di live streaming kami di www.sultantv.co, atau juga Anda bisa langsung kunjungi fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan tentu saja Hadi juga tidak pernah bosan untuk ingatkan terus jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Ini karena kita masih ada di masa-masa pandemi, bahkan juga di beberapa daerah di Banten ini sudah PSBB. Untuk terus terapkan 3M tadi, mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Ini hindari kerumunan yang pasti ya. Ini pemirsa, kalau tidak penting-penting banget nih pemirsa Sultan TV di rumah, mendingan nonton Sultan TV aja di rumah gitu, jangan keluar, udah nggak usah keluar. Dari pagi nih Sultan TV siaran live langsung sampai malam lagi nih. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Sultan TV terus. Dan juga ini tentu saja waktu kita sangat terbatas ternyata. Sudah banyak juga informasi-informasi yang tadi disampaikan, namun terlebih dahulu di segmen akhir kali ini mungkin Hani ingin tahu tadi yang sempat terjeda juga pertanyaannya. Lalu kemudian sejauh ini apa yang hari inilah katakanlah tadi pembangunan PLTU Suralaya dari yang sebelumnya lah katakanlah 1 sampai 8 juga kita melihat apakah dampaknya seperti apa, kemudian apakah ramah lingkungan atau seperti apa, dan di hari ini akan dibangun 9 dan juga 10. Lalu sejauh ini yang Abang Aeng lihat gitu, apakah pemerintah sudah efisien, apakah pemerintah sudah mengarahkan seluruh untuk keadilan masyarakat atau mungkin untuk pemberdayaan masyarakat, apakah pemerintah sudah benar-benar konkret gitu, apakah efisien atau seperti apa nih untuk pembangunan efisien untuk pembangunan PLTU sendiri, seperti apa kira-kira? Ya, kalau ngomongin kemanfaat sudah pemerintah sudah bekerja belum? Sudah. Kita tidak pernah menutup mata bahwa pemerintah sudah melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi dengan niatan pemerintah Jokowi bilang 35.000 megawatt, itu pun bukan wacana, itu menjadi sebuah ya istilahnya yang sering Pak Jokowi bilang kerja. Okay. Ngomongin kebutuhan 35.000 itu ternyata manfaatnya untuk industri dan sebagainya. Tapi kan secara kebutuhan, secara azas yang lebih bermanfaat adalah ternyata akan menimbulkan sebuah dampak yang sangat lebih kurang bermanfaat. Akan menghilangkan tadi pola, akan menghilangkan mungkin penghidupan, akan juga menghilangkan juga mungkin salah satunya adalah sebuah peradaban. Kenapa peradaban? Kan tadi dengan banyaknya pembangunan industri misalnya di daerah-daerah tertentu yang menurut prediksi mereka, di sini ada air, misalnya konsumsi air untuk tadi kebutuhan pabrik. Terus juga misalnya kebenaran di daerah situ ada tempat pemakaman ataupun istilah kalau di sini kayak Banten Lama atau hal-hal kayak gitu. Terus juga nggak tahu di daerah situ ada artefak atau apa, itu kan juga kan menghilangkan. Dengan banyaknya industri juga, ya kalau menurut pemerintah baik, tapi kalau menurut saya pribadi kayaknya kurang baik. Karena ini kita tidak melihat dari satu sisi tapi kita coba lihat dari semua sisi, baik itu secara hak asasi manusia, apalagi ngomongin keadilan, masyarakat rentan, karena ngomongin rentan kan bukan hanya orang tua tapi anak-anak. Lagi sudah mulai banyak korban, dan juga di tengah COVID hari ini ditakutkannya adalah dengan adanya debu itu akan menjadi sebuah pemicu lah. Ya kan, istilahnya akan jadi pemicu. Karena apa? Kan ngomongin COVID katanya di saluran pernapasan lah ataupun apa. Baik kalau ditambah COVID takutnya hal-hal yang memang tidak diinginkan. Ya hal-hal kecil sebenarnya yang memang harus kita lihat, jangan hanya dari satu sisi, tapi coba kita lihat bahwa ya PLTU ini sebenarnya apa sih manfaatnya? Apakah hanya sebatas ekonomi? Apakah hanya pengangguran, meningkatkan pengangguran? Apakah hanya sebatas untuk mengkonsumsi tadi batu bara? Sedangkan batu baranya aja yang di hulunya itu tidak pernah selesai. Selalu ada korban dari hasil penggalian itu. Ini kan sebenarnya pertanggungjawaban pemerintah sendiri yang katanya menurut mereka baik. Ini seperti apa? Kan itu. Ya kalau kita secara pribadi ya kita sudah coba istilahnya kayak COVID hari ini kita coba untuk protokol lah secara baik. Itu juga coba kita untuk berhemat, coba kita untuk tidak yang pasti konsumsi listrik tidak berlebihan dan sebagainya.
kan hal-hal kecil lah hal-hal istilahnya. kecil ya gitu bisa dilakukan juga masyarakat juga gitu. Perlu tentunya juga ini kalau Hani sih kayak menilainya dan melihatnya gitu ya kayak ya kita harus lihat benar kata Bang Aing tadi, jangan cuma dari satu sisi gitu. Betul. Dari sisi yang lain jangan cuma melihat dari dampak positif aja, kita lihat juga dampak negatifnya Betul. seperti apa kan ya Bang. Kita ngelihat bahwa memang ternyata banyak loh ini dampaknya, tidak hanya tadi yang ISPA saja Iya. gitu, bahkan dari pencemaran lingkungan, kemudian juga limbahnya, kemudian upaya yang dilakukan pemerintah dari Pengawasannya juga harus pengawasan juga. lebih ditingkatkan. Ini juga ya pengawasan Betul, dan makanya sebagainya. pemerintah Provinsi Banten, pemerintah pusat sendiri kalau ingin tegas sekalian, kalau ingin saya cabut izinnya ataupun ini tegas sekalian. Sekalian. Biar apa? Ya kalau ngomongin kerugian dan sebagainya, di Indonesia kan adanya sebuah negara itu kan pasti harus ada manusianya. Ya, Ya kalau misalnya cuman karena kehilangan berapa misalnya mungkin ya berapa juta atau berapa miliar atau beberapa triliun, tapi kalau ternyata masyarakatnya yang berdampak menjadi korban, apakah itu menjadi sebuah sisi keadilan bagi pemerintah? ya, Kalau misalnya selalu berpikir seperti itu misalnya pemerintah, tapi pengawasannya lagi kurang dan sebagainya, jangan sampai ada bahasa pemerintah selalu bilang kita kekurangan orang. Masa selalu itu gitu tuh pengawasannya kekurangan orang dan ini. Ya emang itu fungsi dan tugasnya beliau gitu, pemerintah ini emang tugasnya beliau untuk mengawasi dan sebagainya. Ya kalau kita disuruh mengawasi, hayu siap istilahnya gitu. Kan Oke. itu. Baik. Tapi upaya yang dilakukan pemerintah apakah sudah maksimal untuk penanggulangan itu yang dampak-dampak negatif itu kira-kira? Belum. Kemudian apa yang harusnya dilakukan pemerintah? Kira-kira silakan untuk sampaikan di sebelah sini. Ya kalau upaya pemerintah ya hari ini tadi pengawasan yang lebih apa yang benar-benar lebih diawasi. Baik. Ataupun penindakan dan sebagainya. Jika memang istilahnya industri ini nakal, silakan gitu beri peringatan, walaupun harus ekstrim cabut istilahnya, tidak harus menunggu, tidak harus istilahnya ada negosiasi dan lobby saja gitu tuh. Oh ini kita sudah melakukan ini, tapi ternyata berikutnya ada lagi, ya buat apa? Kalaupun ternyata harus hanya sebatas denda, ya biar apa gitu tuh, iya. biar apa? Apakah cuman, ayo deh saya ganti rugi? Kan ganti rugi juga tidak juga bisa menyehatkan, tidak bisa juga menyembuhkan, apalagi memberikan solusi. Tapi sebuah ketegasan dari pemerintah terhadap hak hidup masyarakatnya itu sangat ditunggu. Karena ya balik lagi, kalau saya kan istilahnya bukan polisi, Kan apalagi bukan hakim yang bisa memutuskan keputusan itu. Ya adapun hakim memutuskan itu pun harus ada pelaporan dan sebagainya. Tapi kalau pemerintah ada kekuatan dan bisa menegakkan ya keadilan itu sendiri, yang pasti ya itu yang kita tunggu sebenarnya dari pemerintah terkait hal-hal seperti itu aja sih. baik. Udah disuruh closing aja nih, kayaknya disuruh closing katanya. Padahal banyak nih yang pengen Hani tanyain lagi, masih belum selesai nih. Oke, sebelum kita closing statement, Hani ingin tahu dari Abang Aing sendiri kira-kira harapannya seperti apa nih ke depan? Dari banyak sisi lah, baik untuk pembangunan PLTU sendiri ataupun juga untuk pemerintah. Kira-kira harapannya sebelah sana kameranya. Kalaupun istilahnya ini, yang pasti kalau saya lebih baik hentikan pembangunan PLTU 910 dan juga coba audit 1-8 dan juga istilahnya coba audit juga PLTU yang lain, dan kenapa harus semuanya di Banten itu sendiri. Itu di pengawasan, penindakan dan sebagainya. Jangan sampai kita yang selalu jadi korban dan kita juga yang selalu menjadikan cerita masa lalu ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Mungkin itu sih. Baik, harapannya seperti itu ya. Oke, semoga lah Gina harapannya juga ini bisa dipertimbangkan oleh pemerintah juga, masyarakat juga bisa belajar dari sini juga gitu. Nah, terakhir mungkin closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa Sultan TV di rumah. Closing statementnya apa kira-kira? Atau kata-kata bijak atau apa, bebas lah, terserah Abang Aing. Ini acaranya Abang Aing gitu di sini. Sebelum menutup perjumpaan kita, bisa di kamera sebelah sini closing statementnya seperti apa? Closing statementnya yang penting itulah, selalu gunakan akal, selalu gunakan hati, dan juga kontrol nafsunya. Jangan sampai kita terlalu berlebihan
Ya itu aja sih. Itu aja. Simpel aja. Oke, simpel aja ya. Kira-kira terakhir ada lagi yang ingin disampaikan? Udah cukup, mungkin di luar aja. Di luar aja kita ngobrol ya. Banyak lagi. Oke, terima kasih nih pemirsa, terima kasih juga ini Abang Aeng sudah hadir di sini. Terima kasih banyak, sehat terus. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga ini apa-apa yang kita dapat, yang kita perbincangkan hari ini juga bisa bermanfaat nih tentunya untuk pemirsa Sultan TV, apalagi juga untuk pemerintah, siapa tahu ada yang mendengarkan ini gitu nih Bang ya. Dan pasti harus didengar. Harus didengarkan gitu ya. Ini juga aspirasi masyarakat begitu. Terima kasih juga pemirsa Sultan TV sudah membersamai kami di bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan juga narasumber saya hari ini Maeng. kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.